Maret kemarin Polda Metro Jaya dan juga dari Kementerian BPN itu sudah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi. Ya. Pak Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan aspirasi bahwa memang alhamdulillah Pak Presiden itu, Pak Kapolri itu memang antusias dengan masalah mafia tanah yang marak sekarang ini, sehingga memang perlu ada rapat koordinasi kerjasama secara kolaborasi dari kementerian dan juga Kementerian BPN dalam hal ini, KTPN, kemudian dari Polda, kepolisian dan juga dari Kejaksaan Agung untuk memang betul-betul kita memperhatikan masalah mafia tanah yang sangat marak sekarang dan kita akan bekerja sesuai dengan aturan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan lagi, kami semua meneruskan apa yang menjadi pemberitaan dari rekan-rekan dari media maupun media sosial yang saya sampaikan kenapa kita harus melaksanakan konferensi pers sekarang ini, supaya betul-betul disimak betul teman-teman media juga tidak langsung membuat satu asumsi, ya, asumsi. Silakan ditanyakan nanti kepada direktur kepada saya kalau memang ada hal-hal yang klarifikasi yang membuat satu asumsi dalam pemberitaan baik itu di media sosial maupun di media televisi. Kasus ini sebenarnya ini kasus ini berarti sudah lama gitu ya. Kalau saya dengar dari penjelasan dari Bapak Kementerian KTR, berarti kan di tahun 2004 itu sudah ada ketetapan bahwa ahli warislah pemilik ketetapan pengadilan. Kita ngambil bego-begonya aja nih, kita pengen jangan terjadi ke masyarakat gitu Pak. Berarti ahli waris kan tinggal di tahun 61. Ada gugatan, ada menang pengadilan tahun 2011 atas tanahnya gitu. Lalu tiba-tiba ada kasus segala macam gugatan 2, 3 sampai ke sini ada, lalu ada klaim dari PT yang tahu-tahu dia tinggal di situ gitu. Yang menempati kan bukan PT, orang ada di situ gitu, ahli waris. Tiba-tiba dengan segala macam apa, lalu ada pengakuan dari PT ini punya dengan 2 sertifikat. PTP. Lalu dibatalkan itu ternyata. Saya yang tinggal di situ misalnya sebagai ahli orang atau siapapun, begitu dibatalkan oleh Kanwil DKI dan lalu dengan proses lagi ya justru SK itu dibatalkan. Jadi pertanyaan putusan ingkrah ini kan MA dengan SK, mungkin saya tidak tahu mana yang lebih tinggi. Tapi intinya supaya tidak terjadi ke masyarakat, kita udah tinggal bertahun-tahun di situ, tiba-tiba dengan segala proses segala macam diusir lah. Jadi itu yang membuat wajar saja mungkin ahli waris menganggap ini ada permainan mafia tanah dengan aparat, sehingga kita tinggal di situ dari tahun 61 turun temurun kan gitu Pak. Ini biar nggak terjadi ke masyarakat lain, tahu-tahu kita udah anak tinggal di rumah, tahu-tahu ada yang mengklaim sebuah perusahaan lagi bukan orang per orang, dengan dalih segala macam, dengan kasus yang agak rumit seperti ini, pada akhirnya mereka menyerah, meninggalkan itu lahan, meninggalkan rumah. Itu yang kita tangkap dari pengakuan kuasa ahli waris dan yang sempat beredar di media itu. Nah, intinya pertanyaannya bagaimana ini penjelasan yang Bapak polisi ini sampai ke mereka bahwa dasar hukumnya bahwa tanah itu sudah ada yang menjual. Gitu loh Pak. Jadi tidak bayangannya kan. Pada makin lama makin siap jawabnya. Karena pertanyaannya panjang, pasti jawabannya kan harus lebih panjang gitu pertanyaan. Oke. Sekarang ini betul sudah berperdata tahun 2002. Di dalam prosesnya dimenangkan oleh ahli waris. Ya. Kemudian berperkara lagi yang kedua tahun 2005 kalau tidak salah, kemudian mencapai keputusan tahun 2006. Kemudian itu untuk ahli waris yang berbeda, dimenangkan oleh ahli waris yang berbeda. Kemudian setelah itu terjadi lagi di yang lain berperkara untuk orang lain yang disebut sebagai tadi perlawanan tadi. Dari perkara 1 perdata, perkara 2 perdata, perkara 3 perdata. Kemudian tadi sudah dijelaskan dari perkara 1 ada sifat jamin, dari perkara 2 ada sifat penyesuaian dan lain sebagainya. 1, 2, 3. Kemudian dari 1, 2, 3 ini terjadilah kesepakatan damai. Saya ambil sebagai poin keempat keputusan. Ya, 1 menang A, 2 menang B, 3 menang C.
A, B, C. Kemudian terhadap pelaksanaan ini semua ada sita jamin, ada sita penyesuaian. Untuk menutup itu semua, lahirlah yang disebut akte perdamaian yang diakui oleh 3 ABC tadi. Sampai di situ, sita jaminnya dicabut, sita penyesuaiannya ini bersih, siapa yang memenangkan itu. Kemudian lahirlah SK Menteri, SK Kanwil. Kenapa SK Kanwil dibatalkan? Karena ada ketidaklengkapan. Kenapa tidak lengkap? Karena hanya mempedomani satu peristiwa, yaitu di Perdata 1. Perdata 2, Perdata 3 dan perdamaian tidak dimasukkan atau belum dimasukkan sehingga ada kata-kata ketidaklengkapan. Menilai itu BPN berlanjut mengecek semuanya karena ada komplain, ada mohon koreksi dari pihak-pihak terkait. Ternyata harus dimasukkan perkara 1, perkara 2, perkara 3, perkara 4 sedamai tadi. Oh kalau begitu udah lengkap, berarti SK-nya tidak lengkap. Keluarlah SK Menteri. Singkatnya aja nih, yang tadi dibatalkan sehingga kembali kepada si PTP tadi sebagai sertifikat hak guna bangunan nomor 1568 dan 1569 kembali ke sana. Bukan kembali ke putusan awal 2006 bahwa ahli Nah waris. itu kalau intinya satu saja, kalau perkaranya perkara 1 saja, perkara 2 saja, perkara 3 saja nggak tuntas. Semuanya dipertimbangkan, perkara 1 dipertimbangkan, perkara 2 dipertimbangkan, perkara 3 dipertimbangkan. 1, 2, 3 tadi didamaikan dalam akte perdamaian, itu semuanya 1, 2, 3, 4 menjadi pertimbangan bagi Kementerian ATR. Sebenarnya panjangan dari Pak ahli waris bilang itu perdamaiannya palsu, lalu ada Nah, terhadap perdamaian palsu dibuatkan LP. Ya, terhadap kata 1, 2, 3, 4 perdamaian yang SK Kanwil mendasari hanya kepada 1 dianggap tidak lengkap. Kemudian 1, 2, 3, 4 ada perdamaian. Perdamaiannya dilaporkan ke Polda dianggap palsu. Berdasarkan dari ketentuan, berdasarkan dari hasil penyelidikan itu sudah di SP3 karena orangnya hadir. Ada dokumennya di SP3 perkara itu tidak palsu artinya. Dilakukanlah terus oleh pendalaman oleh kementerian, keluarlah SK dikembalikan kepada PTP. PTP melaporkan kok sudah jadi hak saya masih diduduki orang.